Jaga bicara mama, Mas Adit nggak mungkin begitu. Winda mulai kesal, tidak terima suaminya seakan-akan difitnah buruk. Tega ya mama ngatain suami aku begitu. Padahal dia nggak ada menyinggung mama atau menghina mama. Tapi dia menyuruhmu mencuri. Ma, suara Winda cukup keras. Kalau mama nggak mau bantu, nggak perlu ngegas. Mama merendahkan harga diri suamiku. Kalau mama nggak suka, aku yang akan pergi dari rumah. Jangan bodoh, mama jamin dia akan membuangmu. Nggak mungkin. Winda terus membantah. Mama jahat. Pokoknya aku akan pergi dari rumah. Wanita muda itu berbalik arah dan pergi membawa emosinya. Bu Yolanda tidak habis pikir, bagaimana bisa putrinya bertindak sangat jauh karena laki-laki itu. Kenapa keluargaku jadi hancur begini? Bu Yolanda menangis. Pagi harinya. Kak Biru, bisa nggak pergi kerjanya pakai helikopter aja gitu? Seira masih bersuara setengah serak, sebab bangun tidur dia sudah melihat Sabiru bersiap dengan setelan kerjanya. Laki-laki itu tertawa. Hah? Kenapa begitu? Habisnya kakak sering banget pergi subuh begini, aku belum bangun, kakak udah mau pergi aja. Maaf, ya. Kamu tahu aku kerja buat kamu juga, sayang. Aku tahu. Seira baru bangkit dan menggosok kedua matanya dengan punggung tangan, dia masih dalam keadaan kusut sekali. Tidur di kasur yang biasa ditempati Sabiru. Semalaman mereka di tempat yang sama, tidur laki-laki itu jadi sedikit terganggu karena Seira di sebelahnya. Seira tahu ada yang sedang berusaha menahan diri untuk tidak menyentuhnya, tapi disitulah letak asyiknya. Seira jadi tahu, laki-laki ini bukan hanya punya cinta, tapi keinginan menghargai pasangannya juga cukup tinggi. Minggu depan jadi pergi ke Paris? Tanya Seira. Jadi. Terus aku gimana? Ada mama, minta temani ke mama atau tidur di kamar mama kalau kamu takut. Malu. Bisa nggak jangan lama-lama perginya? Sehari atau 2 hari aja, masa sampai 2 minggu. Sabiru akhirnya melangkah mendekati Seira. Dia berjongkok, sebab menggunakan kasur lantai. Udah manja begini, aku menyukainya, sayang. Seira mengalihkan wajah ke arah lain, dia malu. Maaf, aku belum tahu bisa atau enggak memajukan kepulanganku nantinya. Yang pasti aku janji, sepulang ya aku dari sana, aku akan meluangkan lebih banyak waktu buat kamu. Serius? Emang kamu mau pergi kemana? Tanya Sabiru. Semua tempat di Indonesia udah aku kunjungi sih. Tapi, lagi pamer. Sabiru tertawa kecil. Kakak, tapi aku belum pernah pergi sama Kak Biru, kan? Aku mau ngajak kakak pergi ke suatu tempat. Kemana? Masih rahasia. Sabiru hanya tersenyum, kemudian mengecup bibir Seira meskipun wanita itu merasa canggung karena belum mandi. Masih bau iler. Bau ilernya ngangenin. Sabiru berkata pelan. Tidak berselang lama, dia menerima panggilan dari Pak Damar. Laki-laki itu menelepon pagi-pagi sekali. Pasti ada masalah. Sabiru pikir ini hanya urusan pekerjaan atau Bu Fatia, sebab mereka tidak banyak berkomunikasi. Kamu tahu Winda pergi dari rumah? Dia ada menghubungimu? Tanya Pak Damar. Pergi? Mana aku tahu, aku nggak tinggal serumah dengannya. Kenapa malah tanya aku? Walau bagaimanapun dia adikmu, Biru. Kalau ada apa-apa, keluargalah yang paling pertama menolong. Dia masih dalam masalah, sekarang bertengkar sama ibunya. Papa khawatir dia berbuat nekat. Sabiru menghela napas panjang. Apa bisa aku nggak peduli apapun yang dia lakukan? Sekarang baru papa ngomong, dia adikku.
Biru, tolonglah. Kesampingkan dulu kesalahannya, lagi pula dia juga sudah dihukum, kan? Sekarang dia sedang ada masalah dengan ibunya, Papa harap kamu bantu Papa cari dia, ya. Pa. Suara Sabiru sedikit mengeras, dia tidak setuju. Rasanya berat memberikan bantuan itu, ya meskipun pada dasarnya Winda memang adiknya. Aku nggak bisa. Aku sangat sibuk, istriku aja merengek minta waktuku, tapi aku belum bisa mengabulkannya. Sekarang Papa minta aku memikirkan Winda. Papa bisa kerahkan orang untuk mencari, paling dia mengikuti suami kesayangannya. Pak Damar terdiam sejenak. Baiklah, kalau kamu nggak bisa membantu. Tapi tolong kirim kabar ke Papa kalau dia menghubungimu, ya. Yolanda bilang dia nggak bawa apapun selain bajunya. Panggilan selesai sampai sana. Suasana hati Sabiru mendadak berubah. Seira bisa merasakan itu. Apa dia udah kembali ke tempatmu di rumah sakit? Tanya Sabiru. Seira menggeleng pelan. Mungkin dia akan dipindah tugaskan ke tempat lain. Aku nggak pernah lihat dia lagi. Syukurlah. Meskipun kamu jago bela diri, tolong jauhi dia dan jangan membuka komunikasi apapun. Terlepas dia adalah adikku, aku nggak akan membiarkan dia menyentuhmu lagi. Seira hanya mengangguk. Dia pikir, Pak Damar dan Bu Yolanda sudah bercerai, tapi sepertinya memang hubungan kental ayah dan anak itu tidak bisa diganggu. Tentu saja, Pak Damar akan berpihak kepada Winda karena dia adalah seorang ayah. Namun, Seira merasa kasihan, apa karena Sabiru adalah anak laki-laki. Sehingga Pak Damar tidak terlalu memikirkannya. Di sela waktunya, Seira menghubungi seluruh teman yang berkemungkinan masih berkomunikasi dengan Winda. Dia mencari tahu keberadaan mantan sahabatnya itu, sebab dia khawatir ada masalah yang ditimbulkan Winda merembet ke Bu Fatia atau Sabiru. Dia pergi ke apartemen punya Mas Adit. Dia masih ada masalah sama hukum. Kurasa dia juga nggak akan pergi terlalu jauh. Rupanya di sini, gumamnya Seira seraya memandangi bangunan apartemen yang tidak jauh dari mobilnya berada. Dia mendapatkan informasi dari salah seorang teman, dan benar saja. Winda mengikuti suaminya. Apa mereka ada di sana sekarang? Sementara itu di dalam apartemen. Winda sudah tinggal di sana dan Adit sebenarnya terlihat begitu kesal ketika tahu. Winda pun hanya menebalkan telinga hingga mengabaikan itu. Ting! Sebuah pesan masuk di ponsel milik Adit. Kebetulan laki-laki itu sedang mandi. Winda pun segera mengambilnya. Namun, dia tidak tahu sandi untuk membuka ponselnya. Hingga dia hanya melihat sekilas di layar depan. Sayang, terima kasih buat laptopnya, iya. Begitulah isi pesan tersebut, entah dari siapa. Namun, Winda sangat marah. Dia menaruh ponsel tersebut dan menunggu Adit hingga selesai mandi. Laki-laki itu pun keluar, berganti pakaian dan mengambil rokok di atas meja. Dia duduk di sisi Winda tanpa tahu kemarahan istrinya. Ada pesan masuk, dari siapa itu, Mas? Mas abis belikan laptop buat siapa? Tanya Winda. Adit menoleh. Kamu menyentuh ponselku. Kamu tahu ini privasi, Winda. Dia mengambil ponselnya, menjauhkan itu dari Winda. Aku cuma mau tahu, Mas. Akhir-akhir ini Mas mengeluhkan soal uang, dan aku memberikan bantuan. Tapi tadi ada yang berterima kasih karena Mas udah belikan laptop. Siapa itu? Aku belikan buat adikku, laptopnya yang lama rusak, jawab Adit. Kenapa? Kamu keberatan? Winda terdiam sejenak, kemudian menggeleng pelan. Jika dia mengatakan yang sebenarnya bahwa dia keberatan, Adit pasti marah. Aku kira itu dari wanita lain,
Syukurlah kalau itu adiknya Mas Adit, ujar Winda. Sekarang kamu menuduhku. Bukan begitu. Kamu menuduhku, Winda. Dan lagi kamu keberatan saat tahu aku mengeluarkan uang buat keluargaku sendiri, kurasa kamu berlebihan. Aku nggak suka itu. Maaf, Mas. Laki-laki itu menghela napas pelan. Kapan kamu baikan sama ibumu? Kita nggak bisa terus-menerus tinggal di sini. Aku nggak bisa, aku sendiri yang bilang nggak akan pulang. Terus kamu mau tinggal di sini sampai kapan? Kamu harusnya baik-baik sama ibumu, kalau dia nggak memberimu izin atas pinjamanku, artinya ibumu nggak mau putrinya sukses. Winda terdiam, dia sedikit tersinggung ibunya dibahas seperti ini, tapi dia tidak bisa memberikan pembelaan. Coba kamu berpikir, Winda. Orang tua pasti mendukung anaknya, kan? Orang tuaku udah melakukannya, sekarang aku cuma minta bantuanmu. Maaf, Mas. Untuk sementara waktu ini aku nggak bisa, Mama udah pindahkan surat berharganya ke rumah nenek dan sekarang pasti berpindah lagi setelah aku ketahuan. Kalau aku bicara jujur, Mama nggak akan kasih. Setelah itu hening, Adit terlihat tidak terlalu marah, tapi Winda takut laki-laki marah. Sekarang dia sudah pergi dari rumah untuk membuktikan bahwa Adit bertanggung jawab, semua hidupnya dipertaruhkan. Kalau begitu, aku nggak bisa bayar utangku sebelumnya. Apa? Winda terkejut. Ya, kamu tahu kondisi keuanganku lagi nggak stabil. Aku nggak bisa membayar utang sekaligus, karena aku berhutang bukan cuma ke ibumu aja. Aku harus mengutamakan yang lain dulu. Mana bisa begitu? Kasihan Mama dong kalau Mas nggak bayar. Winda mulai bersuara dan keberatan. Makanya kamu bantuin aku, dong. Jangan jadi pengangguran terlalu lama di saat kondisi ekonomi kita lagi begini. Memangnya kamu pikir aku nggak pusing apa? Utangku banyak, tapi kamu cuma bisa nuntut. Istri macam apa kamu? Sepasang mata Winda berkaca-kaca, dia tidak terima disebut pengangguran. Namun, dia tersukseti bahwa ucapan Adit semuanya benar. Winda tidak bisa melakukan apapun selain menuntut. Nggak berguna. Adit beranjak dari sofa, kemudian mengambil dompet dan kunci mobil. Mas Adit, aku akan berusaha bantu kamu. Tolong jangan marah. Kalau begitu lakukan. Bila perlu, pinjam sama kakakmu sana, dia orang kaya kan? Atau pinjam ke ayahmu. Bisa kan? Mana mungkin, yang Mas minta terlalu banyak. Aku nggak enak. Kalau begitu lupakan. Raut wajah Adit langsung berubah. Dia pergi dengan mulut yang masih bicara. Punya istri nggak ada gunanya. Sial. Seira duduk di kursi kemudi ketika dalam perjalanan pulang setelah bertugas. Sesekali dia memijat leher belakangnya, sebab sedikit nyeri. Dia mempelajari banyak hal dari banyaknya pasien yang datang hari ini. Sekarang dia belum bisa menyentuh pasien secara langsung, tapi dia sudah tidak sabar untuk itu. Setiap pelajaran yang diterimanya, dia cerna dengan baik. Lihat muka kamu udah seperti mayat, Seira. Besok-besok lebih baik kamu pergi pakai sopir, biar kamu bisa istirahat di kursimu. Sabiru menasehati istrinya, panggilan video sedang berlangsung dan Seira menaruh ponselnya di depan agar tidak mengganggu dia yang sedang mengemudi. Wajah laki-laki itu tetap kelihatan. Ah, iya. Aku pikir juga begitu, tapi aku nggak enak pinjam sopir Mama, takutnya Mama mau pergi. Nggak perlu sungkan, lagi pula waktu antar dan jemput kamu jedanya cukup lama. Mama pasti mengerti kapan sopirnya jemput kamu. Nanti aku yang bicara ke Mama. Seira tersenyum kecil. Makasih banyak ya. Aku mau berhenti di depan buat beli minuman dingin,
Tenggorokanku kering banget, nggak ada waktu buat minum banyak di rumah sakit. Oh, jangan lupa beli makanan juga. Isi perutmu, beli roti atau apapun, perutmu pasti kosong juga, kan? Iya, iya. Seira mengemudi sampai dia berhenti di lahan parkir sebuah minimarket. Dia menghentikan panggilan dengan Sabiru dan turun dari mobil. Dia memasuki minimarket tersebut dan memilih minuman hingga roti untuk mengganjal perut. Total semuanya 27.500 ya, Kak. Seira pun mengeluarkan uang untuk membayar. Saat dia berbalik arah, dia tidak tahu jika di belakangnya ada Saga. "Baby, Saga?" tanya Seira. "Kebetulan, belanja di sini." Laki-laki itu mengangguk. "Ada Umi di mobil. Baru pulang." Seira mengangguk juga. Laki-laki itu tersenyum, tapi rasanya benar-benar canggung. Mereka belum menjadwalkan pertemuan ulang sebab keduanya cukup sibuk. "Aduh, apa-apaan kamu nampar saya? Dasar perempuan gak tahu diri. Jadi kamu yang jalan sama tunangan saya." Tiba-tiba ada pertengkaran terjadi di dekat mereka, seorang wanita dengan wanita lainnya, di mana ada juga seorang laki-laki yang bahkan tidak menjadi penengah. Sebuah tamparan melayang, suasana menjadi lebih cepat tegang karena emosi. "Jangan dihalangi. Biar aku kasih pelajaran perempuan gatal ini. Minggir." Laki-laki yang berada di sisi wanita yang satunya berusaha melindungi hingga keluar dari minimarket tersebut. Seira dan Saga hanya bisa melihat, tapi rasanya Seira juga pernah mengalami kejadian serupa. Kapan itu terjadi? Hingga, ingatan singkat itu tiba-tiba datang. Ah! Seira terkejut, pipinya perih sekali. Gadis yang menamparnya terlihat kesal, tapi dia tidak kenal. "Apa masalah kamu? Main gaplok aja, emangnya ini nggak sakit?" "Oh, sakit. Baru tahu kamu sakit yang sebenarnya. Gara-gara mau ketemu kamu kan Saga kecelakaan. Dasar cewek gatel. Dia udah punya pacar, masih aja diladenin." Seira masih terkejut. Dia dan Saga awalnya bertukar pesan di Instagram, hingga akhirnya berujung di WA sebab sebelumnya tidak pernah berkomunikasi. "Siapa gadis ini?" Tiba-tiba sekali mengomelinya dan menuduh. "Mana aku tahu Saga punya pacar. Kamu juga harusnya ngecek dulu sebelum sewot gak jelas. Nggak usah banyak alasan, udah basi. Banyak jalang yang nggak akan mau ngaku, mereka nggak butuh cantik buat rebut cowok orang. Cukup nggak punya malu aja," ujar gadis itu. Sekelebatan ingatan itu datang dengan cepat, belanjaan Seira sampai terlepas dari pegangannya. Dia melihat Saga memungut itu, kemudian memberikannya dengan raut wajah cemas. "Kamu baik-baik aja? Aku ingat sekarang." "Apa?" Saga sedikit mengernyit. "Waktu itu kamu baru pulang dari Singapura. Kita ada janji ketemu tapi kamu nggak pernah datang. Aku nungguin kamu berjam-jam, Saga. Tapi tiba-tiba ada gadis yang menamparku dan mengataiku jalang." Seira mengatakannya cukup lancar dengan raut wajah sedih. "Megan. Jadi waktu itu, dia menamparmu?" Saga juga kelihatan terkejut. Ada masalah yang belum selesai, ketika Seira sangat marah dan menjauhi Saga. "Baby, aku benar-benar nggak tahu itu. Maaf." Seira meneteskan air mata, sebenarnya dia ingat lebih dari itu. Kenapa dia bisa sampai sakit hati ketika ingatan ini datang? Karena dia menunggu Saga sangat lama, dia mencintainya, dia ingin memberikan kesempatan. Waktu itu dia baru lulus SMA dan dia pikir pertemuannya dengan Saga akan mengubah hubungan mereka. Namun, Seira begitu kecewa saat tahu ada gadis yang mengaku sebagai kekasih laki-laki itu. "Baby. Baby." Seira mendadak berlari keluar minimarket.
Saga mengejarnya hingga ke mobil. Baby, aku tahu kita perlu meluruskan ini. Kamu pasti masih salah paham, Megan bukan kekasihku. Minggir. Minggir. Seira mengklakson berkali-kali ketika Saga menghalangi mobilnya. Maafin aku, baby. Mobil Seira akhirnya pergi, Saga tidak berhasil mengejar hanya dengan langkah saja. Di sebuah apartemen, Winda menangis seorang diri, dia tidak tahu harus berbuat apa. Cintanya untuk suaminya sangat besar, tapi dia merasa tidak berguna. Benar kata Adit, dia hanya bisa menuntut saja. Apa aku harus berhenti kuliah dan cari kerja aja? Tapi aku nggak mau berhenti. Aku takut Mas Adit malah ninggalin aku. Winda merasa tidak percaya diri jika tidak memiliki pekerjaan yang bagus. Adit seorang pejabat, sudah hal yang umum dalam pikiran Winda, jika Adit menginginkan pasangan yang setara. Apa aku hubungi papa aja? Winda mengambil ponselnya, ada beberapa panggilan tidak terjawab dari ayahnya. Winda awalnya belum berani mengangkat, sebab takut disuruh pulang. Winda belum mau bertemu dengan ibunya. Sayang, astaga. Kamu baru nelpon papa lagi, papa cari kamu. Di mana kamu sekarang? Tanya Pak Damar. Aku ada di rumah suamiku, maaf aku baru bisa nelpon papa lagi. Aku butuh menenangkan diri. Masih bertengkar sama mamamu? Iya. Winda menjawab pelan. Pulanglah, mamamu dari kemarin nanyain ke papa di mana kamu. Papa lagi ada di luar kota. Papa khawatir, mamamu juga. Temui saja dia dan minta maaf, mana mungkin dia nggak memaafkanmu. Enggak. Winda langsung menjawab. Mama marah ke aku, padahal udah ku bilang Mas Adit pasti membayar utangnya tapi mama nggak percaya. Winda menangis. Jangan menangis, Winda. Papa mau kamu rukun sama mamamu, karena papa nggak bisa selalu ada di samping kamu. Papa cuma khawatir kalau kamu sendirian, bertengkar sama orang tua itu wajar, tapi tolonglah jangan sampai putuskan komunikasi. Pulanglah dan minta maaf, Papa yakin mamamu memaafkan. Winda sedikit tidak setuju, dia sudah telanjur malu karena mencuri dan ayahnya tahu. Sementara ayahnya tidak pernah bisa marah, ibunya baru kali ini sangat marah. Papa tolong bantuin aku, sekarang ini kehidupan rumah tanggaku lagi sulit dan butuh banyak uang. Bagaimana aku bisa bantu Mas Adit sementara aku nggak kerja? Apa papa mau pinjami aku uang? Tolong banget, Pak. Winda. Aku butuh sekitar 200 juta lagi. Nanti aku sama Mas Adit pasti bayar. Dia juga lagi berusaha, aku percaya Mas Adit. Papa juga nggak mau aku menderita, kan? Aku jadi banyak bertengkar, tabungan Mas Adit udah menipis. Winda masih berbicara untuk membujuk ayahnya agar percaya. Kamu butuh uang segitu. Papa mau kasih. Pak Damar terdiam sejenak. Baiklah, Papa kasih. Winda sudah senang sekali, ternyata sangat mudah mendapatkan uang dari ayahnya.